Sananya BS. Bikin mentita. Kalau itu di siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddho, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Mahdanial Hasanah Nuriyatiningrum, MSI. Yang terhormat Kiai serta yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar series pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya. Kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini, meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Acara ini merupakan acara webinar yang akan diselenggarakan oleh kelompok KKN reguler dari rumah kelompok 129. Webinar series ini mengusung tema implementasi tasamuh, tawasud, dan tawazun dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini saya bacakan susunan acara. Yaitu penutup. Untuk acara yang marilah kita pada pagi ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Naufala Zulkifli Aska selaku koordinator kelompok KKN 129. Kepadanya kami persilakan. Kamu mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya udah. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bu Mahdanial Hasanah
selaku pembimbing lapangan kelompok 129. Yang terhormat juga pemateri Bapak Kiai pengasuh Ponpes Kauman Lasem, serta yang terhormat kepada teman-teman panitia dan teman-teman peserta webinar moderasi beragama. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, serta yang paling utama adalah memberikan nikmat kesehatan bisa mengikuti acara webinar ini dengan kesehatan dan tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak nanti kita mendapat syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri yaitu Kiai Haji M. Zaim Ahmad yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk mengisi materi pada webinar moderasi beragama kelompok 129 dengan tema implementasi sifat tasamuh, tawasud, dan tawazun dalam kehidupan sehari-hari. Tak lupa terima kasih juga kepada Bu Mahdanial Hasanah selaku pembimbing kami yang selalu membimbing dan mengarahkan kami kelompok 109. Serta tak lupa terima kasih pada semua teman-teman peserta yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk mensukseskan acara kegiatan webinar moderasi beragama. Dan juga terima kasih kepada para peserta yang telah antusias mengikuti acara webinar moderasi beragama. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat, dan berguna bagi kita semua. Amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan ini yaitu oleh Ibu Mahdanial Hasanah Nuriyati Ningrum MSI selaku Dewan Pembimbing Lapangan kelompok 129. Kepadanya kami persilahkan. Dengan sekitar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ingkang kawula hormati Romo Kiai Haji Zaim Ahmad Maksum, Sugeng Rawuh Pak Kiai, pengasuh Pondok Pesantren Kauman Lasem yang telah bersedia hadir di webinar teman-teman KKN ini. Kemudian tidak lupa panitia webinar pagi hari ini, webinar moderasi beragama dari kelompok 129 yang sudah mengupayakan untuk terselenggaranya webinar moderasi beragama ini. Dan juga yang saya sayangi, teman-teman peserta KKN dari kelompok lain dan peserta lain yang berkenan hadir dalam acara pagi hari ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan anugerah umur dan kesempatan untuk menimba ilmu, sehingga pagi hari ini kita bisa bersua di ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kedua kali
Sholawat dan salam, mari kita senantiasa sanjungkan kepada Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi role model kita, memberikan suri teladan kepada kita bagaimana beragama dalam kehidupan dunia ini, menempatkan sifat tasamuh, tawasud, dan tawazun. Beliau sudah memberikan contohnya dan kita tinggal mengikutinya, sehingga satu harapan kita yang senantiasa kita gadang-gadangkan, yaitu semoga di yaumil akhir ini nanti, di yaumil akhir nanti, kita masuk dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi hari ini kegiatan webinar moderasi beragama alhamdulillah bisa diselenggarakan, di mana kegiatan ini merupakan salah satu program yang memang dicanangkan oleh kampus UIN Wali Songo untuk mengkampanyekan sikap keberagamaan yang moderat di kalangan milenial. Maka teman-teman KKN kelompok 129 yang merupakan agen dari kampus UIN Wali Songo juga memiliki kewajiban untuk mengkampanyekan sikap keberagamaan yang demikian ini. Dan alhamdulillah Kiai Zaim kerso untuk memberikan ilmunya kepada teman-teman KKN, teman-teman pembelajar, teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah sekali, sehingga dengan adanya webinar ini kami mengharapkan bahwa teman-teman milenial yang hidup di hari ini bisa menempatkan diri dengan baik di tengah perbedaan yang jamak di Nusantara ini, di mana beragam, multikultur, pluralitas di Indonesia itu adalah suatu hal yang real ada. Sehingga ketika kita hidup berdampingan dengan yang berbeda, kita harus mengedepankan sikap-sikap yang baik. Yang baik itu bagaimana? Mari kita nanti mendengarkan ajaran yang diberikan oleh Pak Yai Zaim Ahmad Maksum. Matur suwun sangat kawula aturaken dumateng Pak Kiai Zaim ingkang sampun kersa rawuh wonten webinar pagi hari ini. Matur suwun sangat. Semoga ilmu yang ditimba ini nanti bisa memberikan manfaat yang besar terhadap diri masing-masing dan orang di sekitar kita. Demikian sambutan saya sebagai pembimbing lapangan dari KKN kelompok 129. Semoga acara ini dapat berjalan lancar sesuai dengan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara ini yaitu pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh Mas David Maulana Malik selaku moderator. Sebelum saya serahkan kepada moderator, saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian acara pada pagi ini. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini. Sebelumnya
Suaranya nggak kedengeran, Mas Gaf. Selaku narasumber pada pagi hari ini, Bung Rawuh Gus, yang terhormat Ibu Mahdani Al-Hasanah selaku Dewan Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata Reguler dari Rumah Angkatan 77, kelompok 129. Bu, yang terhormat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Win Wali Songo Demak. Tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para peserta webinar moderasi beragama. Baik, terima kasih. Sekian hari akhlak semakin krisis, miris, bahkan kritis. Sifat tasamuh, tawasud, dan tawazun kini tinggal sebagai teori. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Di sini saya akan membacakan CV singkat Kiai Haji Zaim Ahmad Maksum. Beliau lahir pada 1 Agustus 1965. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Ahmad Sakir dan Nyai Faizah. Dalam usia remaja, Gus Yaim menimba ilmu di beberapa pondok pesantren. Pondok Pesantren Al-Anwar, Maron, Purworejo, Jawa Tengah, Pondok Pesantren Al-Munawir, Rapiak, Yogyakarta, Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, Mojo, Kediri, Jawa Timur. Pengalaman organisasi beliau yaitu Ketua Tanfidiyah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Lasem periode 2003 sampai 2013, Ketua RMI Robitoh Ahid Islamiyah Asosiasi Ponpes se-Indonesia Jawa Tengah periode 2003 sampai 2008, Koordinator Pengurus RMI Wilayah Barat meliputi Jawa Tengah Aceh periode 2003 sampai 2013, Wakil Ketua RMI periode 1998 sampai 2004, Pembina Pengurus Pusat Forum Komunikasi Ponpes Berbasis Argo tahun 2006 sampai sekarang, Pembina Forum Pengasuh Ponpes Argo tahun 2010 sampai sekarang, Pengasuh Ponpes Al-Hidayat tahun 1991 sampai 1992, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Kauman Lasem 2003 sampai sekarang. Nah, kepada seluruh peserta, silakan menyimak pemaparan dari beliau. Sebelumnya, Gus, waktu panjenengan niku mohon maaf kurang lebih 30 menit. Ngoten Gus nggih. Nggih. Mari kita simak pemateri pada pagi hari ini. Inilah beliau, Gus Yaim. Waktu dan tempat saya persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya hormati Ibu dan Bapak dosen pembimbing. Saya cintai seluruh peserta KKN UIN Wali Songo Semarang yang kebetulan pagi hari ini mengadakan acara bedah atau coba untuk mengeksplor, bukan untuk mengeksplorasi pemaknaan daripada moderasi dan Mbak Armuji bukannya dinas ya? yang soalnya dinasnya menyusul. yang saya sampaikan hari ini banyak yang mengikuti KKN, tetapi juga bisa memberikan kemanfaatan secara umum kepada bangsa Indonesia khususnya dan kepada masyarakat dunia pada umumnya.
Ibu Bapak dan anak-anakku sekalian beserta KKN. Mohon maaf sebelumnya, ini suara saya bisa didengar jelas nggak ya? Sakit Pak Yai. Sakit, Pak. Lulu dengar nggak Lulu? Nggih, sakit. Ketika kita bicara, sebenarnya saya ini madhab saya berbeda dengan madhab moderator ya. Kalau madhabnya moderator tadi itu sepertinya sudah melihat bahwa toleransi, moderasi itu sekarang sudah diambang kehancuran. Bagi saya tidak, karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang santun, bangsa yang telah teruji dalam sejarahnya dimulai dari sebelum berdirinya negara ini, sebelum dideklarnya yaitu masa penjajahan sampai sekarang. Terbukti bahwa bangsa Indonesia itu bisa memelihara nilai-nilai yang tadi atau yang menjadi topik pada pagi hari ini. Ada satu hal yang menarik. Secara empirik, bangsa Indonesia itu sepertinya seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, di mana sepertinya itu sudah diambang kehancuran. Contoh kasus yang paling sederhana adalah yang baru saja kita lakukan atau kita lalui, yaitu ketika menjelang Pilpres. Pada menjelang Pilpres kemarin itu, sepertinya Indonesia itu, wah ini habis Pilpres ini, siapa yang kalah nanti runtuh ini. Bangsa Indonesia itu sepertinya sudah hampir tercerai-berai, terpecah belah begitu. Tapi kenyataannya enggak. Begitu rampung ya selesai. Nah ini juga sudah teruji sejak dulu. Saya pernah mengikuti misi PBNU untuk perdamaian dunia. 9 orang dikirim dari Indonesia, termasuk saya, Kiai Hasyim Muzadi, Kiai Miftahul Akhyar, ke Libanon. Sebuah negara yang sangat kecil. Sebentar. Sebuah negara yang sangat kecil. Kalau dari pojok sini, kemudian ke sana, ke sini, muter dengan kecepatan seperti kecepatan mobil di tol, itu hanya 2-3 jam. Betapa kecilnya negara Libanon. Dalam rentang waktu yang cukup lama, sejak dulu sampai sekarang, Libanon belum pernah bisa damai. Nah, ketika kita sampaikan di sana bahwa negara Indonesia panjangnya saja, itu dari London sampai Teheran, mereka semuanya terkagum-kagum. Ada sebuah kelompok namanya Tajammu' al-Ulama al-Muslimin fi Lubnan, Liga Ulama Libanon. Mereka terkagum-kagum ketika kita sampaikan seperti itu. Ketika pula kita sampaikan kepada mereka bahwa negara Indonesia itu terdiri dari 17.000 pulau lebih. Itu yang muncul dari mulut mereka, wow. Ketika suku di Indonesia, ada puluhan bahasa yang ada di Indonesia, semua menyatakan wow, terkagum-kagum. Entah begitu Indonesia bisa menyatukan diri dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dan damai. Belum pernah ada pertikaian yang tidak terselesaikan di Indonesia. Semuanya terselesaikan dengan smooth. Untuk itulah saya melihat pasca kemerdekaan, selain gerakan PKI, tidak ada gerakan di Indonesia yang ngedap-ngedapi seperti PKI. Semuanya gerakan-gerakan yang ada itu hanya gerakan spontanitas sampai ke atas, begitu sampai permukaan langsung kayak untuk tekan dhuwur hilang, tekan dhuwur hilang. Jadi sekali lagi saya melihat sisi positif bahwa Indonesia itu negara yang aman, damai, dan sentosa. Secara umum seperti itu.
bahwa ada gerakan-gerakan, ada hal-hal yang menginfiltrasi nilai-nilai moderasi, yang menginfiltrasi nilai-nilai toleransi, nilai-nilai tawazun dan i'tidal di Indonesia itu tentu ada. Nah, sebagaimana saya contohkan di Lasem, tempat saya sendiri. Ini negaranya Mbak Lulu ini. Lasem itu sebuah wilayah yang sejak zaman abad ke pertengahan abad 18 itu yang tercatat di dalam sejarah ya. Tentunya itu sebelum pertengahan abad 18 sudah, tetapi setidaknya yang tercatat dalam sejarah pertengahan abad 18 itu sudah terjadi pembauran. Jadi di sini waktu itu tahun 1742 itu ada perang namanya Perang Kuning atau Perang Sabil, di mana Perang Kuning itu atau Perang Sabil itu terdiri dari 3 etnis, etnis China, etnis Jawa, dan etnis Arab menyatu melawan Belanda, melawan agresi Belanda. Lepas dari menang ataupun kalah, tetapi kebersatuan mereka, 3 etnis yang ada itu luar biasa. Bayangkan, pada tahun 1742, itu adipati yang ada di Lasem ini, adipatinya itu China. Sekali lagi, adipatinya itu China. Atau pemimpin teritorinya itu China. Namanya Oe Ing Kiat. OEI Ing Kiat. Itu adipatinya. Pemimpin perangnya itu kebetulan kakek buyut kami, Wareng. Ya, Bapak, Mbah, Mbah Buyut Sanggah Wareng. Wareng saya. Kiai Ali Baidowi, Baidowi yang awal, bukan Baidowi yang sekarang. Bukan Baidowi yang kemarin, tapi Baidowi awal. Baidowi Joyotirto. Kita tahu dari namanya Oe Ing Kiat berarti China. Kiai Haji Ali Baidowi berarti santri Arab. Nah, yang unik pada zaman itu, pemimpin masyarakatnya yang mempunyai masyarakat itu orang Jawa, namanya Raden Panji Margono. Nah, ini kan unik. Dia yang punya masyarakat, dia yang punya, mestinya itu kalau dia mau melakukan sesuatu atau menginginkan sesuatu, diambil semuanya bisa. Bupatine atau adipatinya, anaknya dia misalnya, bisa. Kemudian pemimpin perangnya itu siapa orangnya, dia bisa. Tapi enggak. Karena bicara kompetensi, yang punya kompetensi untuk memimpin wilayah atau teritori itu Cina, monggo diberikan ke Cina. Yang bisa memimpin perang itu orang santri dan dari pondok pesantren namanya Kiai Ali Baidowi, monggo silakan. Ini menunjukkan bahwa pada tahun itu atau pada pertengahan abad 18 itu sudah terjadi pembauran, sudah terjadi atau interaksi sosial atau hubungan atau harmoni sosial yang terjadi pada masyarakat Lasem sudah sebegitu indahnya. Nah, inilah yang mestinya bisa dicontoh. Tidak ada kata terlambat. Bisa dicontoh dalam kehidupan kehidupan dimanapun selain Lasem. Saya berharap ini menjadi contoh bukan hanya kehidupan di Jawa Tengah ataupun Indonesia, tapi juga di dunia internasional. Apa yang dilakukan masyarakat Lasem sejak dulu sehingga masyarakat Lasem itu toleran, sehingga masyarakat Lasem itu moderat, sehingga masyarakat Lasem itu menjadi masyarakat yang tawazun bil i'tidal. Saya rasa ada satu hal pokok. Masyarakat Lasem itu menjaga betul nilai-nilai pluralitas. Jadi satu catatan ya, pluralitas atau heterogenitas itu sebenarnya lah menumbuhkan nilai-nilai toleransi yang tinggi. Tinggal bagaimana kita ini menjaga nilai-nilai pluralitas itu sendiri, nilai-nilai heterogenitas itu sendiri. Contoh, rumahan itu masyarakatnya heterogen. Dari mana-mana, dari berbagai daerah, dari berbagai etnis,
dari berbagai suku, mereka menyatu dalam satu lingkungan perumahan. Biasanya perumahan itu toleran antara satu dengan yang lain. Nah, dan di mana-mana adalah pondok pesantren. Pondok pesantren itu latar belakang orang yang masuk itu macam-macam. Dari suku yang berbeda-beda, dari agama yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, dari aliran yang berbeda-beda. Maaf, suara apa ini ya? Suara gergaji kayaknya ya. Kemudian latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, mereka masuk di sebuah pesantren tanpa screening. Tanpa screening. Nah, akhirnya mereka menyatu di dalam pesantren dan diatur sedemikian rupa oleh kiainya. Pluralitas mereka dari berbagai macam daerah, heterogenitas mereka dari berbagai macam suku dan aliran, heterogenitas mereka dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda tadi, kumpul dalam satu pesantren, itu menumbuhkan nilai-nilai toleransi yang tinggi. Permasalahannya, bisa enggak pesantren itu, kiai itu, atau masyarakat di perumahan tadi itu menjaga nilai-nilai yang ada di dalam heterogenitas itu sendiri. Itu permasalahannya. Nah, saya hanya bisa memberikan contoh-contoh itu dalam kehidupan sehari-hari kami di Lasem. Bahwa masyarakat Lasem itu bisa. Sejak sejarah yang tercatatnya, artinya kalau sejarah itu tercatat bahwa tahun 1742 itu sudah terjadi interaksi sosial yang begitu bagus, yang begitu indahnya, itu artinya tahun sebelumnya, entah puluhan atau ratusan tahun sebelumnya, itu sudah. Nah, sekarang, kalau bicara cikal bakal, bagaimana nilai-nilai toleransi itu bisa ada di Lasem? Ada di mana-mana di situ. Semua itu muncul ketika awal mula bugane mereka itu kumpul. Jadi Lasem sebagai Jawa, ada orang-orang dari daratan Tiongkok datang ke Lasem. Mereka rata-rata hanya laki-laki karena mereka utusan negara atau pedagang. Kemudian ada orang Arab datang ke Lasem, sama karena mereka juga pedagang. Kemudian ada orang Portugis, ada orang-orang dari India, dari Pakistan datang ke Lasem, semuanya mereka di sini, dan akhirnya terjadilah asimilasi dengan masyarakat setempat. Karena mereka kebanyakan laki-laki. Kalau yang namanya laki-laki itu kalau hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tahan. Tapi kalau bertahun-tahun hanya laki-laki saja mana tahan. Akhirnya terjadilah asimilasi. Nah, dari keturunan mereka juga terjadi perkawinan silang. Akhirnya muncullah masyarakat yang campur baur seperti sekarang saya ini. Saya ini kalau Anda melihat saya secara lahir kira-kira Jawa apa Arab? Orang menyebut saya itu Arab, ada yang menyebut saya itu Jawa. Padahal saya itu peranakan, ya ada Arabnya, ya ada Jawanya, ya ada Cinanya. Istrinya wareng saya itu Cina. Istrinya wareng saya dari mbah saya laki-laki itu Cina. Zaim bin Ahmad bin Maksum bin Abdul Karim bin Zaid. Zaim bin Ahmad bin Maksum bin Ahmad bin Abdul Karim bin Zaid. Wareng. Istrinya wareng saya itu China. Marganya Ui. Nah, dari keluarga saya sendiri juga begitu. Cinone, ono Cinone, ya ono Jawane, ya ono Arabe. Jadilah kami ini masyarakat Lasem, masyarakat yang secara etnis. Ya, dari situ akhirnya muncul pula nilai-nilai toleransi. Karena antara satu dengan yang lain saling menjaga. Nah, sekarang kalau sudah terjadi seperti bangsa Indonesia ini, kalau sudah terjadi seperti daerah-daerah yang di mana sumbunya itu pendek,
Ada beberapa daerah yang sumbunya itu pendek. Ada apa sedikit, blar, apa sedikit, pecah. Karena lasem bukan hanya sumbunya panjang, tetapi tanpa sumbu. Sehingga tidak bisa disulut, tidak bisa diprovokasi, tidak akan, insya Allah tidak akan terjadi apapun. Ini lasem. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah yang sumbunya pendek? Saya rasa ini tugas negara dan tugas para pemimpin, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Tugas untuk menjelaskan untuk pemimpin-pemimpin agamanya menjelaskan tentang ajaran agamanya masing-masing, tentang tokoh masyarakat ataupun kenegaraannya, bicara mengenai payung hukum yang ada di Indonesia. Nah, salah satu tugas pokok dari kiai ataupun dari tokoh agama itu menjelaskan tentang ajaran agamanya. Adik-adik peserta KKN, agama dalam konteks syariat, jangan salah paham ya, dalam konteks syariat. Agama dalam konteks syariat, hampir semua agama mengajarkan kebaikan. Kebaikan. Garis bawah, kandel. Kebaikan. Ajaran. Tulis dengan tulisan gedrik, gede, tebel, garis bawah. Agama dalam konteks ajaran, hampir semua agama mengajarkan kebaikan, bukan kebenaran. Kalau bicara kebenaran, tentu 1. 2 kali 2 tentu 4. Tapi kalau bicara kebaikan, beda. Kalau kebenaran tentu 1. Ketika saya ditanya sebagai seorang muslim, saya ditanya, apa agama yang paling benar? Saya jawab, agama yang paling benar adalah Islam. Kalau mau dikalimatkan, berarti agama selain Islam tidak benar. Tetapi ada cara, ada dialektika bermasyarakat. Ada satu cara bagaimana supaya kita ini menjaga mereka. Supaya tidak terjadi percekcokan, tidak terjadi pertikaian. Maka yang boleh adalah agama yang paling benar menurut saya adalah Islam. Titik. Demikian pula orang Katolik harus menyampaikan bahwa agama yang paling benar adalah agama Katolik. Bagi seorang Katolik yang saleh dan bertanggung jawab dengan agamanya. Demikian pula dengan penganut agama Hindu yang saleh dan bertanggung jawab serta iman dengan Hindunya. Maka agama yang paling benar menurut dia adalah agama Hindu. Artinya bagi penganut agama masing-masing akan menganggap bahwa agama lain itu tidak benar. Tentu seperti itu dan harus diyakini seperti itu. Yang tidak boleh, dan ini ajaran kita pagi hari ini, yang tidak boleh adalah ketika orang itu menyampaikan agama Islam adalah agama yang paling benar menurut saya, agamamu salah. Itu yang nggak boleh. Inilah pada satu sisi ada nilai-nilai keimanan yang harus kita pahami dan kita yakini bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar, artinya selain Islam tidak benar. Itu yang kita yakini. Ada di sisi yang lain adalah bagaimana kita berinteraksi sosial dengan masyarakat. Kita meyakini agama Islam yang paling benar, tetapi kita tidak boleh menuduh kamu itu salah. Ada contoh yang dapat saya berikan. Saya itu pernah takziah ke China, tetangga saya, yang anaknya itu meninggal di usia 11 tahun. Usia 11 tahun. Juara Olimpiade Fisika. Wah, tangisannya Masya Allah. Tangisannya sederhana. Anak laki loro, yang satu meninggal. Juara Olimpiade Fisika. Begitu saya takziah, waduh, wah Pak Gus Zaim, saya dipanggil Pak Gus Zaim gitu. Pak Gus Zaim, wah doakan Pak Gus Zaim, anak saya Pak Gus Zaim. Saya jawab, jangan khawatir. Saya yakin anaknya sampean masuk surga. Wah terima kasih Pak Gus Zaim, terima kasih. Waduh, lah kok wani-wani ini aku nganggep anaknya Cina, Konghucu kok bisa masuk surga. Lah anak kecil belum balik kok.
Anak kecil belum balik. Ya kemana kalau nggak ke surga? Jadi ini bagian dari dialektika bermasyarakat. Bagian dari bagaimana kita berinteraksi sosial. Bagaimana kita menjaga hati orang lain. Ya, pulang dari takziah, wah, saya dihadiahi ukir-ukiran. Nah, karena dia toko mebel. Sudah menyenangkan orang, disenangkan lagi. Masya Allah. Contoh yang kedua, Mbah Bisri Mustafa Rembang. Satu ketika Mbah Bisri Mustafa itu didatangi oleh tetangganya yang meninggal, bapaknya meninggal. Mbah, papa meninggal, Mbah, papa. Oh, bapakmu Om Jang mati. Ya, Mbah. Ya wes, Mbah, aku tak takziah prono. Nanti aku takziah ke sana. Kata Mbah, kata anaknya Om Jang. Bukan begitu, Mbah. Masalahnya kemarin itu papa wasiat suruh nyembayangi anak pondok. Udah jajal. Ah, udah cara aku sampean kabeh otak wis kopior. Serasa mikir, lah bocah pondok kok nyembayangi Bisri kalau tidak bisa menyelesaikan. Mungkin Bisri itu alim, akil. Alim, akil. Pinter agama, berakal cerdas. Orang akil, orang alim tok, tidak alim saja. Sebab kalau alim saja, biasanya ini dibodohi uang. Nek akil saja, alim tok 5 tahunan dibodohi uang, ya dikon nyurung mobil orang mogok. Begitu mobilnya sudah jalan, dia tertinggal di landasan. Kalau akil saja suka bodohi uang 5 tahunan, ngongkon apa jenis nyurung mobil dekne, bariku ya wes hilang. Ya Bisri, ya wes engko bentak ziarah bocah-bocah. Ya wes engko disembayangi bocah-bocah. Langsung speaker dinyalakan. Cung, siapa tadi yang tidak jamaah asar? Wudhu, bawa sajadah, kumpul depan rumah. Wah, santri-santri itu ya deg-degan, waduh konangan. Ketahuan ini kita tidak jamaah asar. Tengah. Nah, begitu kumpul di depan dalam, apa kata Ki Bisri? Kamu, hei Aziz, kamu mimpin anak-anak ini datang ke rumahnya Om Jang. Sholat asar di sana, berjamaah di sana, bawa sajadah. Yang penting tidak di depan peti mati. Oh, ini kan luar biasa ya. Ini luar biasa. Ada cara bagaimana bisa menyenangkan orang lain. Tetapi tidak harus terjerumus ke dalam arusnya. Bagaimana kita mengikuti alur tetapi tidak masuk ke dalam arusnya. Ini penting untuk interaksi, penting untuk menjaga toleransi, penting untuk moderasi. Mengikuti alurnya tanpa harus masuk ke dalam pusaran arusnya. Datang ke sana, sembahyang asar di rumahnya Om Jang dengan membawa sajadah tetapi tidak di depan pendosa, tidak mengurangi nilai-nilai akidah, tidak sampai masuk ke nilai akidah. Dah, besoknya geger Rembang, geger pro dan beber kontra. Geger pro dan kontra. Yang kontra nggak masalah. Sekali lagi, kalau kita ingin sukses dalam bermoderasi, sukses dalam bertoleransi, jangan ada kata takut dihujat orang ketika kita ini berkumpul dengan semua orang. Karena mereka-mereka yang belum tahu itu, orang-orang yang menghujat itu, mereka belum tahu. Begitu mereka belum tahu, dari hari ke hari mereka saling menceritakan, akhirnya saling memberitahu. Oh, maksudnya seperti itu. Akhirnya tuntas. Semua mereka akhirnya tahu. Yang terpenting adalah menjaga hati keluarganya, menjaga hati tetangganya. Ini loh, nilai-nilai toleransi dan nilai-nilai moderasi kita bangun dari tetangga terdekat. Dari contoh-contoh keseharian, dari qudwah hasanah, dari contoh-contoh kebaikan, dari syafaqah, kawalasan. Tidak malah menghujat, tetapi justru menyantuni mereka.
ngerem-ngerem mereka. Direm-rem, ya wes, sholat. Wah. Bagi anak-anaknya, bagi keluarganya, wah Mbah Bisri itu istimewa. Papa saya meninggal, ditakziahi, disembayangi. Seminggu kemudian, anaknya Om Jiang datang lagi ke Mbah Bisri. Mbah, kata orang-orang kemarin tidak nyembayangi papa saya, Mbah. Siapa sih ngomong? Kata orang-orang. Lah kok bisa ngomong mergane apa? Kata orang-orang sembayang untuk orang mati itu tidak pakai sujud, tidak pakai ruku. Apa kata Mbah Bisri? Itu membohongi mereka? Enggak. Dialektika bermasyarakat. Jangan memakai satu kondisi dan situasi. Ulil haqq walau kana murran itu situasional, kondisional. Coba maaf, kalau ada orang buta, kemudian kita menyebut, "Hai buta," marah nggak kira-kira? Marah. Tentu marah mereka. Jangan kemudian kita memakai kaidah ulil haqq walau kana murran, katakan kalau memang benar, walaupun itu pahit, ayo mereka marah dong. Kalau ada orang melakukan kesalahan, kemudian kita tegur di hadapan orang-orang yang menghargai dia. Apakah itu santun? Tidak. Untuk mencegah kemungkaran, itu tidak dengan cara yang seperti itu. Tapi tetap dengan cara yang terhormat, menyantuni orang yang dinasihati. Supaya tidak jatuh di hadapan orang-orang yang memuliakan dia. Inilah cara kita, cara Ahlus Sunnah wal Jamaah, cara UIN Wali Songo Semarang. Saya rasa itu dulu sebagai mukadimah. Saya terima kasih. Saya melihat UIN Semarang ini sekarang semakin luar biasa dalam menjaga nilai-nilai moderasi, dalam menjaga nilai-nilai toleransi, dalam menjaga nilai-nilai tawazun bil i'tidal, dan itu adalah trademark Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya rasa itu dulu sebagai mukadimahnya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pemaparan dari Jaim yang amat luar biasa pada pagi hari ini. Ada beberapa simpulan yang mungkin saya simpulkan. Yang pertama, Indonesia merupakan negara yang aman, makmur, dan sentosa. Pluralitas sebenarnya menimbulkan nilai-nilai toleransi yang tinggi. Semua agama mengajarkan kebaikan, bukan kebenaran. Dan yang terakhir, jangan katakan kulil haqqo walau kana murran sembarangan, tetapi harus sesuai dengan konteks. Baik, lanjut ke diskusi, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari audien atau para peserta yang ingin bertanya, saya buka sesi tanya jawab ini. Waktu tertepat, dipersilahkan. Nggak dengar, Mas, nggak dengar. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan speaker atau chat kolom komentar yang ada di Zoom. Bu Mahda, Mas David.
Ya, Iya, silakan Bu, silakan. oke. Terima kasih Mas David. Iya Bu. Mendengarkan pemaparan dari Gus Zaim, Pak Kiai Zaim, ini saya sangat menarik sekali. Dari awal sampai detik terakhir ini tadi, saya menyimak dengan seksama dan sangat luar biasa. Bagaimana para kiai itu memberikan contoh berdialektika dengan masyarakat yang berbeda dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama, sehingga Islam yang ditampilkan di Indonesia itu adalah Islam yang bisa merangkul semua kalangan. Ini tadi ceritanya bagus semua, dan saya kok malah ingin agar Gus Zaim ini menambah lagi cerita-cerita tentang hal yang demikian kepada teman-teman KKN di sini, dan khususnya terhadap saya, agar saya ini juga bisa agak pinter bagaimana menghadapi yang berbeda di luar sana. Mekaten Gus Zaim, matur suwun. Ya, terima kasih pada Bu Mahda. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Niki langsung dijawab nopo ngentosi melih Gus. Monggo. Jadi ini itu Bu Mada ini pemancing terbaik. Iya, Tadi saya itu penasaran pemancing, sekali Bu. Pak Kiai. Iya, itu tadi kepenting supaya anak-anak ini lebih kritis gitu. Apa yang saya sampaikan tadi itu memang saya agak cepat karena ada rezim waktu ya, ada rezim waktu 30 menit tadi itu, maksimal 30 menit. Nah, saya tadi itu sudah hampir 30 menit, jadi karena ada rezim waktu yang seperti itu ya langsung saya rampungi. Sebenarnya kalau cerita tentang toleransi, moderasi, contoh-contoh yang ada itu cukup banyak. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin saya bisa mencontohkan lagi satu lagi ya. Ini sekali lagi yang disampaikan Bu Mada tentang dialektika bermasyarakat ya. Pak Yai. Saya sendiri itu di kampung ini itu anakku Lulu itu yang paling tahu, itu yang sudah beberapa kali ke sini. Kalau Pak Rektor jenengan sudah pernah ke sini, sudah tahu di sini, kemudian banyak dosen-dosen UIN yang juga sering ke sini. Kampung saya itu Kampung Karangturi. Namanya itu Karangturi desanya itu. Kemudian seorang Perancis, petualang Perancis dulu menyebut Lasem, atau lebih tepatnya area kecil Karangturi ini disebut sebagai Le Petite Chinois. Dalam bahasa Perancis membacanya Le Petit Chinois. Le Petit Chinois atau Le Petite Chinois. Le Petit Chinois. Ini moderator biar tahu bahasa Perancis sedikit lah. Le Petit Chinois. Dalam bukunya dia menyebut Lasem itu Le Petit Chinois, the Little Tiongkok, atau dalam bahasanya moderator Tiongkok kecil. Tiongkok kecil. Tiongkok kecil Lasem itu pusatnya ya di kampung saya ini, Karangturi. Di mana sekampung saya ini, sekampung, garis bawah tebel, sekampung. Yang Jawa itu hanya 4. Jawa hanya 4 pun pendatang semua termasuk saya. Itu pun saya sudah setengah Cino. Nah, gimana? Tinggal 3,5? Atau tinggal 3/4? Ya, itu kampung saya sini. Nah, saya sebagai pendatang, ini pelajaran untuk adik-adik KKN, saya sebagai pendatang, walaupun saya ini adalah mayoritas yang ada di Lasem sebagai orang Jawa, dan dari desa sebelah, saya datang ke sini. Karena saya datang ke sini, maka saya sebagai minal muhajirin.
orang yang pendatang, orang yang menghijrah. Sebagai seorang yang hijrah, tentu ada strategi berhijrah. Catat ya, ini strategi berhijrah. Strategi bagi pendatang. Ketika Anda datang ke pedalaman Kalimantan, hidup bersama dengan suku Kaharingan yang ada di Kalimantan, supaya Anda semua itu bisa hidup aman, nyaman, bekerja di sana, dan tetap di sana, apa yang Anda lakukan? Tentu harus adaptasi. Tentu harus mengikuti alur mereka. Baik alur itu budaya, seni, pola perekonomian, interaksi sosial, macam-macam alur mereka. Sekali lagi, tetapi jangan sampai terjerumus ke dalam arusnya. Oke, budaya kita ikuti. Budaya apa yang kira-kira tidak melanggar akidah? Seni kita ikuti. Kira-kira seni apa yang tidak melanggar syariat? Bahkan kadang-kadang syariat pun kadang-kadang rodok dilanggar-langgar sidik demi dakwah. Kalau dulu bicara tentang Sunan Kalijogo, di mana dulu itu memakai karawitan dan sebagainya. Itu kan ada pelanggaran-pelanggaran syariat sedikit dalam konteks bicara fikih yang lebih kental. Fikih yang lebih kental, fikih ansih. Tetapi kita bicara fikih usuli, ada dong dalil-dalil yang menyatakan bahwa itu tidak apa-apa. Kalau kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentu seperti ini. Akan menjadi manusia yang moderat, manusia yang toleran, karena kita mempunyai usul fikih, mempunyai landasan-landasan yang bisa berkehidupan dimanapun berada. Sekali lagi, ketika Anda datang ke suku Kaharingan di Kalimantan Tengah, tentu Anda harus mengikuti alur masyarakat sana tanpa terjerumus ke dalam arusnya. Nah, sama ketika saya datang ke sini, ke Desa Karangturi ini, ikuti alur. Bahkan pos kamling yang jelek, saya robah menjadi pos kamling seperti kelenteng. Masyarakat setempat senang. Wah, ini Gus Zaim ini luar biasa, nasional. Oh, bukan nasional, Pak. Nasionalis. Bukan hanya nasionalis, Pak. Internasional, saya bilang gitu. Guyon ya, guyon. Kemudian rumah saya pasangi lampion-lampion. Apa artinya itu? Apakah saya mesti mantasabah biqaumin fahuwa minhum? Barang siapa yang menyerupai kaum, dia bagian dari itu. Apakah berarti saya itu agama saya Konghucu? Tidak. Ini bagian dari seni, bagian dari budaya. Kita mengikuti alur mereka tanpa terjerumus ke dalam pusarannya. Nah, santri itu mempunyai satu kaidah. Pegang ini kaidah ini. Wahai mahasiswa UIN. Kalian kan juga santri, mahasiswa UIN. Universitas Islam Negeri. Wah, kalau orang Islam suka dengan kiai, wong Islam senang karo santri, ya berarti santri. Ada satu kaidah. Wadarihim madumta fi darihim wa ardihim madumta fi ardihim. Ulang, wadarihim pakai dal, wada pakai alif, wadarihim madumta fi darihim, sama. Tulisannya sama. Wa ardihim pakai dot, wa ardihim madumta fi ardihim. Senangkanlah, buatlah asihilah orang yang punya rumah selagi kamu berada di dalamnya. Mbak Lulu datang ke rumah saya, dia, wah ini itu bahaya, rumah sini itu menyenangkan ya, adem ya. Walaupun sejatinya dia itu kepanasan, saya tahu dia kipasan kok, pakai panasan gitu. Tapi dia bilang, wah rumah sini adem bahaya. Berarti dia menyenangkan saya. Karena dia menyenangkan saya, wedang teh, wedang kopi, jajan, tak toke. Ketika kita menyenangkan orang lain, hakikatnya menyenangkan diri kita sendiri. Wa ardihim madumta fi ardihim. Ketika Anda masuk ke dalam satu komunitas, ke dalam satu wilayah, ke dalam satu negara, ke dalam satu perkampungan,
atau kalian semua ini ya, Anda semua ini masuk ke kampus UIN. Ketika Anda masuk ke kampus UIN, wa ardihim madumta fi ardihim, maka buatlah ridho. Buatlah ridho, buatlah senang, ikutilah aturan-aturan yang ada di UIN. Mengikuti alur masyarakat UIN. Madumta fi ardihim, selagi kamu berada di situ. Ini bagian dari adaptasi. Ketika kita bisa beradaptasi, maka dimanapun kita bisa hidup. Itulah makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi beberapa ukhuwah dan bagian. Ada berbagai model ukhuwah. Mulai yang terkecil, ukhuwah uwiniyah, persatuan sesama. Ya, ukhuwah apa? Fakultasiyah, sesama fakultas apa ini? Ini fakultas apa? FISIP. Syariah, Yai. Campuran ya? Campur ya. Ini berarti memakai kaidah ukhuwah uwiniyah. Kalau sudah bicara ukhuwah uwiniyah, jangan bicara tentang fakultas. Ini kita UIN. Tetapi kalau lebih luas lagi, ukhuwah Islamiyah, karena di UIN ini dari berbagai macam orang, kemudian UIN yang sana juga begitu, kemudian yang tidak UIN juga Islam, maka kita bicara tentang konsep-konsep keislaman, tanpa bicara tentang hal yang lebih kecil, UIN kita tidak, tetapi kita ini adalah Islam. Nah, lebih luas lagi, ketika kita bicara tentang bangsa Indonesia, NKRI, maka kita bicara tentang ukhuwah watoniyah. Bangsa Indonesia, siapapun kita ber-KTP Indonesia, kita ini bangsa Indonesia. Nah, ada yang lebih universal. Apa itu? Ukhuwah. Kalau bicara ukhuwah insaniyah lebih universal, bukan hanya tentang tentang keindonesiaan atau keagamaan Islam atau mungkin ke NO1 atau ke UINian, tetapi lebih universal adalah manusia. Ketika saya itu dicubit sakit, berarti saya mencubit Lulu juga sakit. Saya mencubit Anda juga sakit. Ketika mencubit seseorang itu sakit, saya merasakan dicubit sakit, mana mungkin saya akan mencubit orang lain. Ini pelajaran penting kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Saya rasa itu tambahan dari saya sesuai dengan permintaan Bu Mahda. Saya kepengen ada lebih hidup lagi itu loh tanya jawabnya. Kalau sentakon moderator dewe sentakon. Monggo, silakan. Pak Yai Zaim, J, materson. Ini moderatornya kok hilang ya? Bisa dibantu Mas Noval? Oh ya, mungkin saya menggantikan moderator yang sinyalnya sedang hilang. Ini ada pertanyaan Gus Zaim dari Inayatul Lutfiyah. Maaf mau tanya, tapi pertanyaannya sedikit keluar dari yang sudah disampaikan. Bagaimana cara kita menyampaikan kepada orang yang mohon maaf masih kurang paham dengan hukum tanpa kita menyinggung dan dapat diterima. Terima kasih. Dari Mbak siapa tadi? Inayatul Lutfiyah. Nah, ini seperti nama kakak saya ini, Inayah ini. Yeah. Mbak Inayatul Lutfiyah. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Bagaimana kita berdialektika dengan siapa? Itu menjadi penting. Jangan semau gue. Ya, kalau orang semau gue seperti ini, ya udah seperti ini. Lu mau apa? Nggak bisa. Karena kita ini hidup di masyarakat sosial. Kita ini hidup bersama-sama. Jadi tidak mungkin kita ini semau gue. Orang non-muslim pun di Amerika sana ketemu dengan sampean.
yang orang Islam memakai cadar sekalipun atau memakai jilbab yang khas keislamannya kelihatan. Orang sana juga mari tertawa, walaupun kadang di dalam hatinya mereka nggak senang. Sampeyan orang Israel, delok tentara Israel membawa dihadapkan ke bawah siap untuk menembak siapapun. Ketika sampean ketemu dengan mereka, juga ada satu cara bagaimana supaya mereka itu seneng. Orang gergeten terus diketok gergeten nih, wah ditembak tenang sampean. Maka kita buat monggo, permisi dan sebagainya. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW bentuk takrir, ketetapan. Ketika Sayyidina Ali itu tidak berjamaah, Rasulullah bertanya, Ali, kenapa kamu tidak berjamaah? Saya terlambat, wahai Rasul. Saya terlambat karena saya tadi itu mengikuti di lorong ada seorang tua, seorang Yahudi tua, saya ikuti dari belakang. Jalannya pelan-pelan. Aku gak wani balap, kalau mboten wonten balap soalnya niku wong tua. Ta'ziman wa takriman, dalam rangka memuliakan orang yang lebih sepuh. Ya, dalam rangka memuliakan orang yang lebih sepuh. Loh, padahal orang Yahudi itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dilakukan oleh Sayyidina Ali dan ditetapkan oleh Rasulullah. Diiyakan. Artinya itu, ya memang seperti itu. Nah, bagaimana memberikan pemahaman terhadap orang-orang yang belum paham? Islam itu memberikan cara. Memberikan ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah dulu itu. Madinah itu masih belum semuanya Islam. Madinah masih belum semuanya Islam. Beberapa tahun sebelum Rasulullah datang ke Madinah, itu Rasulullah sudah berstrategi supaya nanti ketika ke Madinah, sampai ke Madinah, Madinah smooth. Apa strategi Rasulullah? Pertama, orang disuruh datang ke Madinah untuk dakwah di Madinah. Satu. Dua, orang-orang Madinah, sebagian orang diajak kembali ke Mekah untuk dibeat oleh Rasulullah. Akhirnya mereka kembali lagi ke Madinah. Tiga, pada tahunnya Rasulullah berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah tidak langsung ke jantung kota Madinah, tapi di Kuba. Membuat Masjid Kuba. 14 hari di Kuba. Kemudian, apakah Madinah sudah hijau royo-royo Islam semuanya? Belum. Masih ada 1-2% yang belum Islam. Ada 7 kelompok. 1, Islam. 2, Kristen. 3, Kristen Ortodok. 4, Katolik. 5, Majusi. 6, Yahudi. Dan 7 adalah mana itu? Dari suku Kipti. Ada 7 kelompok utama, bahkan tambah 8 yaitu orang-orang yang tidak beragama, aliran kepercayaan. Ada 8 kelompok. Beda dengan Indonesia ketika merdeka dulu. Indonesia ketika merdeka baru ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Plus 1 orang tidak beragama. 6. Sedikit, Indonesia itu lebih sedikit. Sana lebih plural, lebih heterogen. Apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah Rasulullah menciptakan Madinah Darul Islam? Rasulullah tidak menciptakan Madinah Darul Islam, tetapi Madinah Darus Salam. Pak Inayah, ini cara. Mengapa tidak menciptakan Islam sebagai negara Madinah? Padahal sudah 99%. Jawabannya adalah Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Di sana 99% Islam, iya. Tetapi masih ada 1% yang belum Islam. Dan itu dihargai oleh Rasulullah. Ingat,
dihargai. Toleransi itu dari mayoritas kepada minoritas. Itu toleran. Kalau masyarakat minoritas, jangan sampai perintahkan untuk toleran. Toleran itu kalau masyarakat minoritas itu namanya adaptasi. Wahai minoritas, karena kamu minoritas, adaptasi dong dengan yang mayoritas. Wahai kamu yang mayoritas, toleran dong dengan yang minoritas. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Contoh-contoh kehidupan yang Islami diberikan oleh Rasulullah dan para sahabat. Dicontohkan dalam keseharian kehidupannya. Akhirnya mereka semuanya melihat, oh Islam itu toleran, oh Islam itu moderat, oh Islam itu tidak kenceng-kenceng banget, orang keras-keras banget, orang maksa-maksa Islam, oh Islam itu baik dan sebagainya. Masuklah imam tokoh Yahudi ke Islam, masuklah tokoh-tokoh Nasrani ke Islam, masuklah semua masuk Islam. Madinah menjadi Islam semuanya, balik nama Grimpiang, Madinah Darul Islam. Selesai. Nah itu dicontohkan oleh Rasulullah sehingga ketika Indonesia merdeka dulu masih ada 10% Buddha, Hindu, Kristen, Katolik. Masih ada. Aliran kepercayaan ada. Sehingga yang dulu terjadi perdebatan, apakah Indonesia akan dibangun dengan negara Islam, dijadikan negara Islam, sebenarnya semudah membalik tangan. Tetapi tidak dilakukan. Karena apa? Karena toleran terhadap yang minoritas. Bayangkan kalau Indonesia tahun 45 menjadi negara Islam. Apakah kira-kira Bali tidak menjadi negara Hindu? Apakah kira-kira Atambua, kira-kira mana itu NTT tidak menjadi negara Katolik? Apakah kira-kira Maluku tidak menjadi negara Kristen? Apakah kira-kira mana Borobudur tidak menjadi wilayah teritori khusus Buddha? Menjadi kacau kan akhirnya. Maka sepakatlah para founding father kita, para ulama-ulama yang 90% adalah orang Islam, founding father itu sepakat menciptakan menciptakan Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Itulah kata kuncinya kenapa sekarang disebut sebagai NKRI harga mati. Apa kata kuncinya? Kesepakatan. Karena semua siapa yang mengistilahkan NKRI harga mati? Islam, orang-orang Islam. Loh, kenapa orang Islam? Loh, orang Islam itu kalau sudah bersepakat, kalau sudah membuat kesepakatan dengan siapapun kesepakatan itu harganya sangat tinggi. Harus dijunjung di atas kepalanya. Siapapun melanggar kesepakatan, Islam sekalipun, non-Muslim sekalipun, Anda berhadapan dengan kami. Anda berhadapan dengan kami. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah berada di Madinah. Ketika Madinah berekspansi dalam tanda petik ke negara-negara tetangga, berdakwah ke negara-negara tetangga, ada satu negara jejere Madinah yang tidak mau masuk Islam. Apa kata Rasulullah? Oke, kamu tidak masuk Islam, tidak apa-apa. Tapi ada dua hal yang harus kamu lakukan. Kamu membayar pajak kepada kami, 1 jiwa 1 tahunnya sekian. Yang kedua, kalau ada orang-orang Sugoi. Apa Sugoi itu? Di Sugoi itu apa? Jadi kayak suguhan. Sugoi. Sebagai imbalannya, kalau ada orang-orang atau negara lain menyerang kamu, wahai negara kafir, kami Madinah akan membantu kamu. Kami Madinah akan membantu kamu. Walaupun yang menyerang itu negara Islam, asalkan kamu tidak salah. Kesepakatan itu dibuat oleh Rasulullah bersama dengan orang kafir. Dan kesepakatan itu dipegang betul. Menyerang negara kafir tetangganya Madinah, Rasulullah membantu dia. Walaupun yang menyerang itu orang Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, Mbak Inaya. Kalau tadi ini berdialektika lagi.
Kalau tadi saya katakan bahwa kebenaran itu mesti mutlak. 2 kali 2 sama dengan 4. Itu nggak apa-apa kita sampaikan. Jangan punya kekhawatiran untuk menyampaikan itu. Agama yang paling benar adalah agama Islam. Titik. Seorang Katolik yang saleh bertanggung jawab harus menyampaikan bahwa agama Katolik adalah agama yang paling benar menurut dia. Yang tidak boleh adalah menunjuk agama lain salah. Nek koyo ngene iki kadang-kadang wong nganggep koyo kula ngeten iki rada radikal. Wah, agak radikal. Enggak. Kalau saya contohkan seperti ini, orang akan beda. Saya punya istri. Kemudian saya ditanya oleh orang, siapa perempuan paling cantik di dunia? Saya jawab adalah istri saya. Artinya di dalam hati saya, kabeh lu sampean kabeh, Bu Mada, Mbak Lulu, Mbak siapa lagi tadi, Mbak Inayah dan sebagainya. Iku sakjane iku ora saayu bojoku, kabeh kalah kabeh karo bojoku. Bermasyarakat nggak boleh itu kita sampaikan. Paling cantik sedunia adalah istri saya. Kamu semuanya itu jelek, itu ya nggak boleh. Gitu Mbak Inayah ya. Itu tata cara berdialektika. Bagaimana kita caranya kita memberikan contoh yang baik dalam berkehidupan. Saya mau bertanya Kak. Oh, di situ lagi. Tunggu bisa aktif. Ya, monggo Mbak Putri Silvianti, silakan. Bagaimana cara memilih Islam yang benar untuk kita ikuti? Mengingat Islam yang ada ini banyak alirannya dan semuanya mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Mohon maaf, Gus Jaim, tadi ada yang bertanya dari Putri Ya, Silvianti. saya sudah mendengar. Saya kan nunggu moderator. Ya. Nah. Tadi pertanyaannya bagaimana cara memilih Islam yang benar untuk kita ikuti. Mengingat Islam yang ada ini banyak alirannya dan semuanya mengaku Ahlus Sunnah. Boleh saya langsung tanya pada Mbak Putri? Iya, monggo Gus. Halo Mbak Putri. Mbak Putri yang cantik. Halo. Wah, malah di-mute kok dia. Halo Mbak Putri. Mbak Putri sepertinya nggak bagus ya. Putus-putus. Pak. Sudah bisa mendengar suara saya Mbak Putri? Dengar Pak. Oh dengar ya. Mbak Putri ikut di aliran apa saat ini? Ahlussunnah. Oh iya, Ahlussunnahnya ikut yang mana? Muhammadiyah apa NU apa Wahabi apa Syiah apa? NU Pak. NU ya sudah itu aja, ya itu yang paling benar. Apalagi siapa lagi yang bilang sekarang mau ngomong apa? Mbak Lulu mau Muhammadiyah, Muhammadiyah aja yang paling benar. Apa yang Anda yakini dengan kebenaran itu, pegang kebenaran itu, pegang keyakinan itu. Mbak Putri, sama agamanya apa? Islam Pak. Islam itulah yang harus kalian pegang. Pertanyaan saya, kenapa sampean memegang Islam?
Halo. Gimana Pak? Gimana Mengapa sampean memegang Pak? Islam dan mengapa sampean memegang NU? Karena itu agama yang menurut saya benar, Pak. Jadi, Keyakinan kan? Dalam konteks ajaran Mbak Putri, dalam konteks ajaran, Iya. saya yakin ajaran tentang NU belum sepenuhnya masuk ke dalam jiwane sampean. Durung kabeh sampean pelajari. Karena pelajaran NU itu madhab wae ono papat. Sampean lagi belajar madhab Syafi'i tok ae, mulai lahir nganti mati, gak barbar. Lagi belajar madhab Syafi'i, belum madhab yang lain, madhab yang lain. Artinya sampean itu begitu melihat ada pelajaran di Nahdlatul Ulama yang sampean pegang, atau pelajaran Islam, keyakinan Islam yang sampean pegang, maka itu menjadi sebuah keyakinan. Begitu menjadi sebuah keyakinan, terus menerus, secara terus menerus dipelajari. Jadi yang terpenting adalah agama itu keyakinan. Jangan dibalik, keyakinan itu agama. Agama itu kepercayaan. Jangan dibalik, kepercayaan itu agama. Agama itu keyakinan, agama itu kepercayaan. Makanya setiap anak terlahir, begitu anak itu beranjak bayi, kemudian mumayyiz, jangan ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjebak. Pertanyaan kepada anak kecil, pertanyaan kepada anak kecil setelah anak kecil itu didoktrin. Ada sesuatu yang sifatnya dogmatis, doktrin. Anak kecil kasih tahu, Tuhan itu Allah. Muhammad itu Rasulullah. Rukun Islam itu ada sekian, rukun iman itu ada sekian. Semuanya itu doktrin. Dihafalin. Bahkan kitab-kitab tauhid kecil disuruh ngapalin. Setelah anak itu hafal, Allah itu Tuhan, Allah itu satu, Muhammad itu Rasulullah, malaikat Jibril tugasnya seperti ini. Apal semuanya, baru ditanya, Tuhan ada berapa? Satu. Coba kalau anak kecil yang belum bisa apa-apa ditanya, Tuhan itu berapa? 25, 50, dan itu gawat. Jadi ada satu situasi di mana doktrin itu menjadi yang pertama. Jangan penjelasan dulu. Allah itu satu. Allah itu bla 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 bla. Terlalu panjang, anak kecil bilang. Ini doktrin. Dalam hal tauhid, Mbak Putri sekalipun, saya yakin belum 100% memahami, mengetahui, belajar tentang tauhid. Sebagaimana saya yang sekarang ini sudah 56 tahun, belajar tauhid pun belum 100%. Belajar fikih muqarin pun belum 100%. Masih banyak hal yang belum saya ketahui. Tapi terus-menerus kita belajar. Karena apa? Karena belajar itu bagi Islam adalah wajib mulai lahir sampai mati. Ya, untuk itu keyakinan menjadi sumber utama kita. Islam, saya meyakini Islam adalah agama yang paling benar. Kemudian muncul pertanyaan, loh, kok seperti ini ya? Kita cari jawabannya. Muncul seperti ini, gimana kita cari jawabannya? Sebagaimana begitu saya melihat ajaran Nahdlatul Ulama, Mbak Putri melihat ajaran Nahdlatul Ulama, 1, 2, 3 hal, oh ini cocok, ini moderat ini, wah ini cocok, ini toleran ini, bla 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 bla. Pegang itu sembari kalau ada masalah-masalah eksploitasi, eksplorasi, explore. Ada masalah-masalah, explore. Ada masalah-masalah, explore. Cari jawabannya. Tapi keyakinan itu didahulukan. Jadi gitu Mbak Tia. Jangan sampai itu diusir. Wah, iki terus NU kok ngene. Maaf Mbak, karena sampai orang NU, saya juga perlu menjelaskan. NU itu bukan hanya pada syariatnya saja. Tetapi juga akidatan. Syariatan wa akidatan wa fikrotan. Pemikiran-pemikiran. Ada orang syariatnya seperti NU. Akidahnya seperti NU.
kemudian pikirannya seperti NU, tetapi dalam hal harokah, gerakannya tidak seperti NU, maka dia bukan orang NU. NU itu syariat, ikrah, dan harokah, gerakan. Maaf ya, orang menyatakan dirinya NU, ya, tetapi sedikit-sedikit bawa pedang. Kalau ada orang jualan minuman keras, terus langsung diobrak-abrik dengan pedangnya, maka dia tidak NU. Atau setidaknya belum sempurna NU-nya. Karena dia baru syariat, akidah, fikrah. Sementara harokahnya, gerakannya tidak. Bisa dimengerti, ya? Jadi orang NU itu mesti 4 hal ini. Untuk menjadi NU yang sempurna, Mbak Putri harus 4 hal ini dilakukan. Pikirannya ya pola pikir NU, gerakannya juga gerakan NU, syariatnya juga syariat NU, akidahnya juga begitu, keyakinannya. Ini Mbak Putri yang dapat saya jelaskan, cukup panjang, barangkali mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Mada. Terima kasih. Jika bersuwun. Ini apa acaranya kok diam semua? Halo, terdengar nggih? Ya, dengar Mas terdengar, David. Sudah muncul lagi. Selamat Tadi bergabung. sinyalnya agak hilang tadi. Baik, jadi untuk kesimpulan pada pertanyaan pertama yaitu tadi wadarihim madumta fi ardihim wa ardihim madumta fi ardihim, yang dimana disitulah orang yang punya rumah sendiri namanya, dan Anda harus masuk di dalam komunitas itu tersendiri. Terus yang selanjutnya di pertanyaan dari mana tadi? Inayah. Iya. Inayah. Dan Mbak Putri. Inayah dan Mbak Putri. Oh, apa saya yang masih kurang paham dengan hukum, yaitu jawabannya itu dengan cara memberi contoh baik kepada mereka. Tapi sebenarnya mohon maaf Gus, untuk pertanyaan ketiga saya juga nggak tahu beserta jawabannya, kurang mengenal karena saya tadi keluar masuk gitu ya. Mungkin barangkali ada teman-teman yang ingin menyimpulkan bisa menambahi. Monggo. Yang pasti pertanyaan tadi dari Mbak Putri yang terakhir tadi bagus sekali, dan jawabannya yang mungkin kurang bagus. Ya, mungkin sudah agak bagus, Gus, mengenai agama yang paling benar, terus yang paling benar itu adalah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jika kita meyakini dengan agama kita, agama Islam, maka itulah yang kita yakini ya adalah yang terbenar. Dan ketika kita mempunyai sebuah tadi kepercayaan, itu juga itu yang kita sesuai percayai. Terus tadi ada menyinggung tentang keyakinan dan agama itu gimana, Gus? Lupa saya tadi. Ya seperti itulah. Monggo dilanjut. Baik, terima kasih kepada Mas Noval ya. Lanjut ke sesi selanjutnya yaitu
sesi foto bersama. Harap para audien menyalakan on cam karena akan didokumentasi oleh operator. Saya ulangi lagi ya, untuk para audien yang belum menyalakan on cam-nya, harap segera dinyalakan karena sesi foto bareng akan segera dimulai. Terima kasih. Kepada Mbak Operator, mungkin bisa mengaba-ngaba untuk menghitung mundur mungkin. Oke. Maaf, suara saya belum saya. Mas David yang bantu Mas. Nggak dengar Mbak, suaranya tadi mantul-mantul. Coba ulangi lagi. Dibantu hitung, Mas. Iya. Siap ya. 1, 2, 3. Satu lagi ya. Satu lagi. 1, 2, 3. Katanya itu innallaha yuhibbul witra. Jadi satu lagi, gaya bebas terserah ya. Yuk, 1, 2, 3. Sudah Mbak Bunga ya? Ya, terima kasih kepada Mbak Bunga. Selanjutnya yaitu penutup. Terima kasih kepada Kiai Haji Yaim Ahmad Maksum selaku narasumber yang menyempatkan hadir pada webinar kali ini, kepada Bu Mahdanial Hasanah selaku DPL KKN kelompok 129. Mungkin akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Moderatornya ini orang wabarakatuh. Demak ya? Mas David orang mana, Semarang, Mas? Gus. Semarang. Semarang Timur. Oh, semuanya Semarang, Demak, karo gerobokan bagian kulon ini podo itu. Arah Mbak. Ketoro aku menizak dadi ya. Oh, ngaten ya. Yaim itu dadi Yaim. Oh, begitu. Ciri khasnya. Matur nuwun Pak Yai Zaim. Ada Sanes wekdal ngaturi ilmunipun malih.